Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Nurmalia akan menjelaskan tentang pengertian terorisme. Pengertian terorisme menurut Konvensi PBB yaitu sebuah tindak kekerasan dan kejahatan yang ditujukan kepada negara dengan menciptakan ancaman atau teror yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu atau masyarakat luas. Kemudian ada ciri-ciri dari terorisme. Tindakan ini yang pertama identik dengan kekerasan yang serius terhadap seseorang. Kemudian yang kedua adalah ancaman ditujukan kepada pemerintah dan bersifat mengintimidasi publik. Kemudian yang ketiga, ancaman ini dibuat dengan tujuan politik, agama, dan ideologi. Kemudian yang keempat itu adalah penggunaan ancaman ini menggunakan senjata api dan bahan peledak. Kemudian ada sasaran atau target dari teroris ini. Yang pertama, sasaran dari teroris ini acak atau tidak berhubungan langsung dengan pelaku, tetapi mengakibatkan kekhawatiran, ketakutan, kematian, hingga keputusasaan. Kemudian sasaran dari objek terorisme ini yaitu sasaran sipil yang melibatkan tempat-tempat umum yaitu rumah sakit, sekolah, mal, kemudian tempat ibadah, maupun non-sipil yaitu camp militer. Selanjutnya ada ciri dari teroris. Yang pertama ini membenarkan kekerasan, kemudian yang kedua menolak adanya moralitas, kemudian yang ketiga menolak adanya proses politik, kemudian yang keempat itu meningkatkan totalitarisme, kemudian yang terakhir adanya penyepelean atau menyepelekan kemauan masyarakat beradab untuk mempertahankan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhuda Asyifa Rizkia. Saya dari kelompok 1 akan melanjutkan materi. Materi yang akan saya bawa itu yang pertama, faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi teroris. Kemudian faktor pembenar tindakan teroris, lalu jaringan teroris. Sedikit yang kami dapatkan dari beberapa referensi hasil penelitian mengenai teroris, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi teroris. Untuk faktor yang pertama adalah persepsi terhadap ketidakadilan distributif, prosedural, dan interaksional. Yang kedua, adanya pemaknaan terhadap ayat-ayat kitab suci yang dipersepsikan mendukung radikalisme. Yang ketiga, komunitas yang mendukung atau menyuburkan persepsi radikalisme. Yang keempat, terdapat polarisasi in-group dan out-group. Yang kelima, terdapat bias heuristik yang dialami para pelaku tindak terorisme. Selanjutnya yang terakhir, adanya kekecewaan terhadap praktek sistem demokrasi. Selanjutnya yaitu adalah faktor pembenar tindakan teroris. Pada dasarnya tindakan teroris tidak bisa dibenarkan karena tindakan tersebut mengacu ke dalam kekerasan dan juga radikal. Namun terdapat salah satu faktor pembenar adanya tindakan teroris, yaitu tindakan agresif atau kekerasan dalam teroris, yaitu adalah faktor fundamental attribution bias. Fundamental attribution bias atau terkadang disebut correspondence bias adalah kecenderungan untuk mengabaikan pengaruh faktor situasional dan sebaliknya, melebih-lebihkan pengaruh disposisional seperti karakter, kepribadian, temperamen, dan menganalisis perilaku orang lain. Kemudian ada yang terakhir yaitu jaringan teroris. Jaringan teroris yang diketahui di Indonesia sendiri itu ada 5. Yang pertama ada Mujahidin Indonesia Timur atau MIT, yang hingga kini dipimpin oleh Santoso di pedalaman hutan di Poso, Sulawesi Tengah. Kemudian yang kedua ada Mujahidin Indonesia Barat MIB, dipimpin oleh Abu Roban alias Bambang Nangka yang tewas disergap Detasemen Khusus atau Densus 88 di Kendal pada 2013. Selanjutnya ada Laskar Jundullah yang saat itu dipimpin oleh Agus Dwi Karna, namun kelompok ini belakangan diketahui telah mendukung NKRI. Kemudian ada Jamaah Ansoru Tauhid atau JAT yang dipimpin oleh Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Selanjutnya yang terakhir ada Daulah Islamiyah Nusantara. Organisasi ini terkait dengan Brigadir Syah Putra, mantan anggota Polres Batanghari yang kemudian hijrah dan tewas di Suriah. Baik, sekian materi akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yakni
Penyebab Indonesia sebagai target serangan teroris. Yang pertama yaitu Indonesia menganut darurat Wahabi. Yang kedua yaitu simpatisan teroris yaitu menggurita atau semakin banyak. Yang ketiga yaitu dominasi ulama yang intoleran. Selanjutnya yaitu teroris dari masa ke masa. Terorisme telah muncul pada akhir abad 19 dan menjelang terjadinya Perang Dunia Pertama. Tidak setelah era reformasi dimulai, Indonesia sudah hanya di Eropa. Teroris muncul di beberapa wilayah di belahan dunia. Ratusan jiwa tewas dan lebih banyak lagi korban luka di Indonesia akibat aksi terorisme. Tahun 2001, bom meledak di Bali, disusul dengan bom di Hotel JW Marriott pada tahun 2003. Lalu, Kedutaan Australia di Jakarta tak luput dari serangan bom terorisme pada tahun 2004. Lalu, tahun 2005, Bali mengalami serangan bom dari terorisme untuk kedua kalinya. Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton menjadi serangan dari kelompok teroris. Ada JAD, ada JAK, dan JADKN, MIT, dan lain-lain yang semuanya sangat berkembang dalam hal jumlah pengikut yang semakin besar pengikut dari terorisme tersebut. Lalu selanjutnya yaitu terorisme sebagai kejahatan lintas negara. Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi internasional yang sangat menakutkan masyarakat. Di berbagai negara di dunia telah terjadi kejahatan terorisme baik di negara maju maupun negara berkembang, dan aksi-aksi teror yang dilakukan telah memakan korban tanpa pandang bulu. Terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat.